mencari keridhaan Allah, mencari pahala, boleh, itu merupakan ikhlas, ya. Dan yang kedua, ittiba kepada Rasul. Jadi yang kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan Islam, itu punya nilai ibadah. Senyum ibadah kalau niatnya ikhlas dan senyumnya juga ngepas. Karena ada yang senyum ke yang tidak ngepas, mungkin bisa menyenyumin, bahasanya kurang pas. Seorang istri banyak senyum ke suami, tapi suami tetangga, ini kurang pas. Siapa yang paling mulia dalam pandangan Islam? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi begini, kalau orang kesibukannya diniatkan jadi ibadah, maka orangnya disebut orang bertakwa. Penampakannya akhlakul karimah. Begitulah kehidupannya, hayatan thayyibah. Baik, sekali lagi ini paketnya satu kesatuan. Kalau orang kesibukannya jadi ibadah, apa sih intinya ibadah itu? Dua, satu iman, dua amal soleh. Kalau orang beriman dan kesibukannya jadi amal soleh, ini disebut ibadah. Penampakannya berakhlakul karimah, akhlaknya pasti baik. Namanya orang yang bertakwa. Makanya di dunia diberi namanya hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu episode apapun yang Allah takdirkan jadi kebaikan. Diberi nikmat, dia bersyukur, jadi kebaikan. Giliran diuji oleh Allah, dia sabar, jadi kebaikan. Giliran dia berbuat, dia ikhlas, jadi kebaikan. Giliran tergelincir, segera tobat, jadi kebaikan. Orang yang hayatan thayyibah itu bahagia. Di akhirat dia akan dapat lebih baik dari apa yang didapatkan di dunia ini, diamalkan di dunia. Makanya hidup ini tidak ribet, hadirin. Katanya tahun 2030 akan ada perubahan besar di peradaban manusia di dunia, karena hampir separuh pekerjaan akan terjadi PHK massal, digantikan oleh AI dan robot. Perlu takut tidak? Tidak perlu takut. Kalau kita disukai Allah, kita akan dikasih solusinya. Kalau kita dicintai Allah, Allah pemilik semua AI. AI itu AI, ya. Saya AA. Nanti Allah akan membimbing kita solusinya. Katanya nanti dolar akan naik. Jangan takut. Pertama, saudara tidak punya dolar, ya kan? Yang kedua, yang menjamin kita bukan dolar, tapi siapa? Allah. Nah, jadi paket ini harus hafal ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu dalam bentuk iman dan amal soleh. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, ini bisa jadi ibadah kepada Allah seluruhnya. Nanti penampakannya orang yang seperti ini adalah akhlakul karimah. Kehidupannya hayatan thayyibah. Namanya
orang yang bertakwa. Kalau meninggal husnul khotimah. Di alam barzah sangat nyaman. Sudah punya jendela yang bisa melihat surga, bisa mencium aromanya dan berbahagia. Luar biasa. Dihisab, timbangan terberat itu adalah timbangan akhlak. Waktu dibangkitkan, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah pada waktu di yaumal kebangkitan? Yang paling mulia akhlaknya. Ketika ditimbang, mana timbangan terberat? Timbangan akhlak. Surga yang paling tinggi, orang yang paling mulia akhlaknya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Benar? Ingatlah hari yauma la yanfa'u, tidak ada manfaat, malun wala banun, harta maupun anak-anak, illa kecuali man atallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, inilah yang kita bahas. Coba rukun Islam ada berapa? 5. 1 syahadat. Ini dia penyebab orang qalbun salim, syahadat. 2 salat. 3 hadisnya ada beberapa. Ada yang mendahulukan zakat. Sahih Bukhari ada yang mendahulukan saum, puasa. Tapi para ulama lebih menyukai zakat itu didahulukan sesudah sholat, karena dalam Al-Quran ada 82 ayat setiap sesudah menyebut sholat selalu berkaitan dengan zakat. Saum dan haji bagi yang mampu. Nah, ini kuncinya, syahadat. Syahadat itu, coba sudah hafal syahadat itu bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini syahadat ini satu harus sadar, menyadari saya ini bersaksi, ya. Inti daripada bersyahadat itu harus diawali, saya sadar ini, saya bersaksi. Karena orang yang bersyahadat tidak sadar bahwa itu tidak akan kuat syahadatnya, besar kemungkinan tidak akan mengubah seseorang. Yang kedua, sukarela, tidak bisa dipaksa, syahadat, syahadat. Nah, dia tidak keluar dari hati. Dan yang ketiga, orang yang bersyahadat itu harus menyadari konsekuensi dari ikrar syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi saya sadar, saya tahu, saya yakin, dan saya memilih. Nah, syahadat itu begitu. Dan saya siap hidup mati dalam sumpah saya ini. Jadi bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu hanya lisan. Hati kita tuh harus sadar ini. Saya tahu saya hamba Allah. Saya tahu Tuhan saya Allah. Saya bersaksi tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, kalau itu udah mantap, keluar dari lisan. Karena itu kan pekerjaan hati, pekerjaan lisan, dan pekerjaan tubuh. Jadi syahadat itu punya konsekuensi adalah ke hati, menjadi yakin kita tidak menuhankan siapa-siapa, mulut kita berikrar, dan tubuh kita mempertanggungjawabkan hidup dalam syahadat ini. Baik, sekarang makna la ilaha illallah dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Intinya kalimah tauhid ini ada dua. Satu, la.
menafikan, meniadakan. Yang kedua, illallah, illa Allah, mengisbatkan. Jadi seperti begini nih, ini meja dibersihkan dulu, tidak ada apa-apa di meja ini selain HP misalkan, selain Quran misal ya, tiada selain ini. Nah, yang pertama diyakini di hati kita adalah tiada nih ilah, Tuhan semesta alam yang berhak disembah, yang berhak kita mengabdikan sepenuh jiwa raga, penuh ketaatan mutlak, kecuali hanya ke Allah. Jelas hadirin? Jelas tidak nih? Jadi kita nggak ada nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah harta, nyembah-nyembah gelar, mengabdi kepada gelar, mengabdi kepada pangkat, mengabdi kepada jabatan, mengabdi kepada bisnis, mengabdi kepada ego, popularitas. Tidak ada. Kita lahir batin hamba Allah, ngabdi kepada Tuhan kita semesta alam, pemilik semesta alam ini. Sebetulnya jabatan yang paling keren itu hamba Allah. Sebab selain hamba Allah, hamba setan, hamba syahwat, hamba nafsu, hamba dunia, hamba ego, ada yang hamba nafsunya dirinya. Posisinya begini, adik-adik, Allah Tuhan kita, pemilik, pencipta, penguasa langit dan bumi, alam semesta ini dalam genggaman Allah. Terus Allah menciptakan kita sebagai hambanya. Lalu Allah menciptakan dunia ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia berikut isinya ini ya, yang sekarang banyak dikagumi orang, itu posisinya pelayan kita. Nih lihat nih. Dikasih dunia, jam tangan pelayan saya untuk nunjukin waktu, pakaian pelayan saya untuk menutup aurat, kacamata pelayan untuk bisa melihat lebih jelas, handphone pelayan, meja pelayan. Semuanya ini adalah hamba, pelayan kita dalam mengabdi kepada Tuhan kita. Keren tidak kan? Kok kayak kurang keren sih kan? Ini saya udah semangat sekali nih hadirin. Ini posisi yang membuat kita bahagia, posisi yang membuat kita mulia. Kalau kita hanya mengabdi ke Allah, menuhankan Allah, dan dunia ini kita gunakan sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah, udah dijamin bahagia, mulia, dicukupi, udah nggak usah ribet-ribet. Karena dunia berikut isinya ini mutlak milik Allah, dibagikan oleh Allah atas izin Allah. Apa yang kita mau semuanya pasti milik Allah, nggak akan ketemu dengan kita tanpa izin Allah. Kalau bisa begini, wah keren sekali. Tapi faktanya banyaknya orang pindah posisi dari hamba Allah kepada hamba pelayannya, ya kan? Lihat, telah ditangkap karena berzina, dia jadi hamba syahwat. Ditangkap karena korupsi, dia hamba harta. Ditangkap karena memukul, membunuh, hamba amarah. Dia sibuk jadi rakun, ratu konten, namanya hamba konten. Oh, ada yang hamba popularitas, ada yang hamba penampilan, sibuk menghamba. Apa sih cirinya? Dengar, ini ciri-cirinya ya. Kalau orang tauhidnya kurang bagus, ciri-cirinya adalah mengagung-agungkan. Ini ciri yang bisa merusak tauhid syahadat adalah mengagung-agungkan, sehingga sangat kagum,
mengagung-agungkan. Nah, siapa yang diagung-agungkannya? Kalau orang mengagung-agungkan harta, seakan-akan harta ini hebat, dahsyat, luar biasa, saya bekal mulia, kalau saya punya harta melimpah, jadi tuh dia akan menghamba ke harta. Habis dia, pikirannya, tenaganya, waktunya, hatinya, kesibukannya udah sana aja terus. Yang kaya mati tidak? Jawab. Dibawa tidak? Hah? Dibawa kemana hartanya? Di sini aja. Dunia ini udah banyak yang ngaku-ngaku kaya. Dulu yang paling kaya namanya siapa? Korun. Kuncinya saja gimana? Kuat nggak ngangkut kunci korun? Kunci tempat penyimpanan hartanya aja segitu beratnya. Kemana korun sekarang? Mati. Dibawa tidak hartanya? Wah, kalau saya punya jabatan ini saya hebat. Kalau saya punya jabatan ini saya terhormat. Para pejabat udah pada kemana yang dulu-duluan? Berhenti tidak jabatannya? Terus gimana? Kemana sekarang? Udah. Saya nggak tega nyebut mati, meninggal. Dibawa tidak jabatannya? Hah, enggak. Kalau dikubur selesai tidak urusannya? Oh, mulai justru memikul apa yang dia lakukan. Kerennya sebentar. Bukan tidak penting. Rasulullah juga pejabat, memimpin negara. Rasulullah kaya raya, tapi tidak diperbudak. Bukan tidak boleh kaya, hadirin. Kalau memang garisnya kaya, bekal kaya tuh asli. Kalau memang garisnya sedang, ya sedang. Kalau ketetapan Allah pas-pasan, pas perlu kurang misalkan, ya segitu. Walaupun ikut pelatihan cekai, tahu cekai, cepet kaya. Yang untung ya yang bikin pelatihannya aja. Pesertanya ya sesuai dengan garisnya saja. Bagi kita, gigihnya ikhtiar itu ibadah, nyari pahala, nyari keberkahan. Kalau rezeki udah ada takarannya. Ini duduk begini gak akan ketukar. Ini mana SMA? Apa tadi? Tenang aja, ya. Udah ada rezekinya masing-masing. Ini bekal beda-beda nih nantinya. Yang penting akhlak mulia, kesibukan jadi ibadah, jadi orang takwa, udah bahagia tuh. Perkara kekayaan beda-beda, beda-beda. Yang pasti beda-beda istrinya, ya kan? Lanjut. Jadi syahadat itu meniadakan, mengagung-agungkan, meniadakan, menuhankan, dan kita mengabdikan diri sepenuh jiwa raga kecuali ke Allah. Sebetulnya padamu negeri itu tidak boleh terlalu dalam di hati kita, ya. Padamu negeri, kami berjanji Pak. Gimana sih? Lupa lagi, saya udah lama zaman SMP-nya nih. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Yang tepat bagi Allah jiwa raga itu. Negeri, takdirnya kita jadi orang Indonesia. Kita harus berjuang nih bagi negeri kita, agar negeri ini menjadi negeri yang penuh keberkahan. Kalaupun ada yang nyerang dari luar negeri, kita tarung, gak apa-apa membela negeri ini sepanjang menjaga martabat keimanan. Kalau kita mati, gak apa-apa. Kita mati pasti karena udah waktunya, tapi jadi syuhada. Ya seperti para ulama terdahulu, para pejuang terdahulu. Kalau lillahi ta'ala, kita dijajah Belanda dulu,
perang aja nggak apa-apa. Membela karena Allah, karena kita ditakdirkan diamanahi negeri ini. Tapi tidak boleh demi negeri ini sampai melupakan Allah. Jelas? Tidak boleh hati ini berharap berlebihan ke makhluk, nggak boleh. Ini orang yang syahadatnya benar, asyhadu alla ilaha illallah, tidak bersandar, bergantung hati ini kecuali Allah. Karena makhluk tidak bisa memberi manfaat kecuali dengan izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl 53. Orang yang syahadatnya bagus pasti bahagia, tenang. Kenapa? Gak bersandar ke makhluk. Orang yang syahadat kurang bagus, bete, tidak enak karena bersandar ke makhluk. Orang yang syahadatnya bagus tidak takut, walam yahsya illallah, takut normal, tapi tidak pernah dicekam takut berlebihan karena tahu tidak ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Sok aja mau ngancam, kita berlindung ke Allah, penguasa siapapun yang mau ngancam. Begitulah kalau syahadatnya bagus tuh tenang, ajeg, ikhlas, tawakal, ridho ke takdir. Sayang kita syahadatnya jarang didalemin, hanya baru di mulut, belum menghujam di hati, dan belum berbuah dalam perilaku. Padahal kalau syahadat kita mantap, tenang aja hidup ini. Insya Allah rekan-rekan kalau mau ikut kajian, Pak Miftah Farid sudah masuk kah? Sudah tersambung. Alhamdulillah. Ada? Ada. Alhamdulillah. Silakan Pak Miftah, punten pas jam 5:30 kajian lewat radio MQFM, ada guru kita Kiai Haji Miftah Farid, semoga beliau panjang usia penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Santri mau bahagia, tauhid. Tadi surat Asy-Syu'ara 8889 itu tauhid tuh. Qalbun salim itu adalah tauhid, tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Ajeg hidupnya tuh. Timbangan tauhid ini mengalahkan semua amal apapun. Maaf, maksudnya amal apapun kalau tauhid tidak bagus bisa hilang karena jadi riya. Dosa sebesar apapun kalau orang tauhidnya bagus, Allah akan menghargai kebersihan hati seseorang. Karena sebetulnya orang yang tauhidnya bagus itu akan sulit berbuat maksiat, karena dia merasa takut ke Allah. Jadi syahadat itu semestinya kita jiwai. Tidak ada yang lebih dicintai. Tadi harap, roja, khauf, takut, dan hub, cinta. Gak boleh mencintai siapapun mengalahkan Allah, tidak boleh. Punya istri cinta ya cinta, gak apa-apa. Ke orang tua cinta, cinta. Punya anak sayang, cinta boleh. Tapi itu kadarnya, tidak boleh mengilahkan. Makanya kalau ada seorang istri mengatakan, wahai suamiku, you are my everything, engkau adalah segala-galanya bagiku. You are liar. Ya enggak? Enggak perlu. Kita nih sebagai lelaki, Mas Emen, enggak perlu kita ingin istri cinta habis-habisan ke kita. Mau apa? Enggak penting. Kita pentingnya dicintai Allah. Jangan berusaha agar kita dicintai makhluk. Berusahalah kita dicintai Allah. Karena yang membalik hati makhluk adalah Allah. Dan yang kedua, syahadat itu adalah Rasulullah, la ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah.
Kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Allah, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah itu, dan Nabi adalah panutan kita. Harus yakin nih, kalau kita bersyahadat tapi sibuk mengidolakan apa tuh, kepo atau apa sih? Apa K-pop? Apa K-pop? Ya, mengidolakan ini itu, padahal setelah syahadat idola kita tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita suka ke ulama, menghormati ulama, tidak usah mengidolakan ulama, mengidolakan Rasulullah. Kepada ulama yang menghormati, menghargai. Karena ulama itu jadi ulama juga karena niru Rasulullah. Benar? Wajar kita menyukai, ada guru yang kita sukai, ada ulama yang kita jadikan panutan, tapi tidak boleh melampaui rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para pemuda di zaman banjir informasi seperti sekarang ini, tidak sedikit umat Islam yang bersyahadat tapi idolanya, panutannya selain Rasulullah. Apa cirinya orang yang syahadatnya bagus? Pasti belajar tentang Rasulullah SAW. Saya sudah bersyahadat Nabi itu utusan Allah, dan saya akan selamat kalau hidup saya meniru Rasul. Nabi itu udah jelas paling sukses, gak ada tandingannya dunia akhirat. Kita nggak usah ribet dalam hidup ini, nggak usah ribet cari idola ini, penulis ini apa, MacGyver siapa? Ada nggak tahu, zaman dulu ada tulisan ini, ada saya juga tidak tahu lagi ya. Ada Dale Carnegie, apalagi yang Stephen Covey dan sebagainya. Boleh dibaca boleh, tapi ya itu dia ke Allah aja nggak begitu kenal, ya kan? Rasulullah jelas suksesnya, nggak ada di dunia ini. Nah sekarang umat Islam terus bagi sebagian itu diuji dengan dihina, difitnah, dibully. Faktanya terus tumbuh di mana-mana. Nah ini umat Islam kalau tidak serius belajar tentang Nabi, kurang serius tuh syahadatnya. Kalau kita tidak serius meniru Rasulullah SAW, berarti syahadatnya kurang bagus. Makanya Islamnya juga nggak akan bagus. Harus belajar tentang Rasulullah. Tadi belajar tentang Allah, belajar tentang Rasulullah. Gampang kok, tiru aja. Baik ucapannya, baik sikapnya, terutama hatinya. Jadi meniru Rasulullah itu, kita mencintai Nabi, bagus. Ada yang minum sambil jongkok. Wah, kenapa minum sambil jongkok? Sunnah Nabi tahu, gelek-gelek, tinggal sesuai, lempar aja botolnya. Nah, kurang lengkap. Buang sampah sembarangan itu zolim. Kenapa zolim? Karena sampah itu ada tempatnya. Sesuatu yang disimpan tidak pada tempatnya namanya zolim. Zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sepatu harganya 500.000, kopiah harganya 50.000. Mahal mana, sepatu atau kopiah? Karena sepatu saya mahal, kopiah murah, maka sepatu disimpan di kepala. Kakinya pakai kopiah. Biasanya kan yang mahal yang disimpan di kepala, betul tidak? Kira-kira zolim tidak orang ini? Memalukan ya kan, kemana-mana nyimpen sepatu di sini. Itu zolim. Jadi adik-adik, kita harus belajar
tak kenal maka tak sayang. Memang banjir informasi tentang Rasulullah tidak sedahsyat banjir informasi tentang artis. Kemudian kemasan memperkenalkan Rasul juga tidak seinovatif orang-orang, tapi dengan sekarang banyak apa tuh yang suka tampil tuh influencer atau ya yang begitulah ya, dengan berbagai metode memperkenalkan Islam Rasul, itu bagus. Cuma asal tahu saja ada dua yang tidak suka kita belajar, dari dalam namanya nafsu, dari luar namanya setan. Itulah sebabnya kalau di HP ada nasihat, ada ayat Quran, ada hadis, cenderung di skip, tiung, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cing. Rasulullah SAW bersabda. Ya begitulah ujiannya. Padahal kalau kita niru Rasul, hidup lebih bahagia dan lebih sederhana. Tebak, Rasulullah sering cemberut atau sering senyum? Rasulullah banyak bicara atau lisannya terjaga? Rasulullah pemarah atau bisa menahan marah? Pembenci atau pemaaf? Senang sedekah atau pelit? Tiru aja mesti bahagia. Tebak, mana orang yang bahagia? Yang murah senyum atau cemberut terus? Tuh kan udah tahu. Jadi sebetulnya enggak ribet hidup ini, enggak ribet. Pelajari dengan ikhlas, tiru dengan ikhlas, istiqomah, enggak ribet lah. Masalah bakal banyak, ujian bakal banyak, udah jalanin saja. Show must go on. Apa artinya? Jangan on. Begitulah ya. Astagfirullahaladzim. Walau bergurau tidak boleh bohong, ya. Artinya apa sih show must go on tuh? Artinya hidup ini akan mengalir terus. Kesimpulan, siapapun yang mau bahagia, mau mulia, belajarlah mengenal Allah lebih, belajarlah mengenal Rasulullah lebih banyak, praktekkan dalam sehari-hari, ngikut kok. Dunia akan ikut, rezeki kita akan ketemu, gak akan kemana-mana, gak akan ketukar, tidak bisa ketukar. Apa yang untuk AA tidak ke AD, apa yang untuk AD tidak akan ke AA. Apa yang Allah tetapkan untuk saya tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi. Apa yang tidak Allah tetapkan untuk saya nggak akan ketemu. Walaupun semua orang ingin, kalau Allah mengatakan tidak, tidak. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, nggak bisa ditolak. Jodoh tidak. Jawab. Jodoh, belum mengerti pertanyaannya ya. Maksudnya kalau Allah menakdirkan jodoh, pasti jodoh tidak? Tapi ini banyak kompetitor yang lebih cakep, enggak akan milih dia. Tapi saya kurang cakep, enggak. Kurang cakep tuh menurut kita, menurut dia memang sama, kurang cakep juga ya enggak. Tapi dia tertariknya itu ke hati, ke yang lain. Loh iya. Kalau hanya yang cakep-cakep yang punya jodoh, kita nggak punya dong kan? Tenang aja. Apakah persaingan bisa memindahkan takdir? Jawab, enggak. Makanya nggak udah iri-irian. Teman kita dapat, ya udah nggak apa-apa. Kalau kita pengen, teman saya sekarang dia hafalannya sudah 5 juz, sedang saya baru 3 juz. Ya tinggal minta ke Allah, kita juga dimampukan. Yang membuat dia bisa hafal juga Allah, yang membuat kita bisa hafal adalah Allah. Mau ngapain iri dengki, malah doakan keberkahan. Nggak ada yang ketukar.
Relax saja. Enak hadirin, demi Allah enak. Bukan tanpa masalah ya. Kita bakal ngadepin banyak ujian hidup ini, baik kesenangan, kesusahan, karena hidup ini adalah ujian. Tapi cool. Ayo, santri, syahadatnya diperbaiki ya. Jangan takut ngadepin hidup ini. Takutnya nggak disukai Allah. Kira-kira gimana ya masa depan saya? Nggak tahu. Yang penting sekarang aja. Belajar yang lebih sungguh-sungguh, amalkan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, perbaiki doa, perbaiki ikhtiarnya, pasrahkan ke Allah. Nggak akan ketukar. Minta ditakdirkan yang terbaik untuk dunia akhirat. Tapi kok nggak cocok dengan harapan saya? Nggak apa-apa, nggak penting keinginan dunia kita terkabul. Yang penting yang terbaik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Terima kasih. Pengumuman kajian Asar Al-Hikam dan perubahan ba'da maghrib, biasanya kajian malam Jumat ba'da Isya diubah menjadi ba'da maghrib. Jadi nanti sesudah sholat maghrib Ustadz Mulyadi dulu 20 sampai 25 menit, sesudah itu langsung kajian Ma'rifatullah dan acara berakhir jam 8. Isyanya akan diakhirkan. Tidak apa-apa ya. Tepat waktu adalah keutamaan, dan khusus untuk Isya nanti akan diakhirkan karena belajar, mencari ilmu hukumnya wajib, apalagi ilmu mengenal Allah. Isya dibolehkan tidak berapa lama ya, digesernya juga paling 15 menitan, sehingga akhir dari kegiatan sekitar jam 8 malam supaya bisa pulang lebih cepat, tidak kemalaman. Kecuali bagi yang ingin itikaf bisa lanjutkan. Tanggal 29, dan ini akan selalu ada setiap bulan pekan pertama, setiap Sabtu akan ada itikaf mabit di Darut Tauhid. Mulainya asar, diawali dengan tasmi Quran, yaitu Ustadz Jiwar nanti atau para ustadz di sini yang hafiz akan membaca, kita mengikutinya mudah-mudahan sampai menjelang maghrib sudah banyak. Ada lagi Ustadz Sony Abikim akan ikut membantu juga mengisi acara. Lalu malam harinya ada kajian tentang ikhtiar agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena kita sering melaksanakan sholat tapi belum tentu khusyuk. Nah, bagi yang ingin sholatnya khusyuk silahkan sama-sama belajar. Saya juga masih berjuang untuk khusyuk. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tersebut kita bisa lebih baik lagi ke depan. Malam harinya ada Qiyamul Lail, lanjutkan dengan muhasabah zikrul maut. Apa zikr? Bukan malaikat maut, zikrul maut ya, yaitu mengingat kematian. Lalu sholat subuh, selesai subuh kajian ahad seperti biasa di medsos, dan sesudah itu silaturahim dan sarapan bersama-sama. Mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahim ya. Perkiraan akan ribuan yang datang. Silakan sepagi di apa? 30 tadi saya ngomong berapa? 29. Benar gitu? Maaf ya. Saya nggak mau nyebut sudah tua. Ya 31 hari Sabtu itu tanggal 31 hari. Dari mana keluar 29 itu ya? Padahal dalam pikiran saya akhir bulan. Pokoknya Sabtunya 29 31 Januari. Oh, kenapa keluar 29 coba? Hah?
Apa? Ulang tahun, karena saya lahir tanggal 29 Januari itu Ustaz. Ustaz harus minta maaf ya. Begini. Doakan. Nggak penting lah diingat-ingat, yang penting didoakan. Om sekarang memasuki 64 tahun Masehi, 66 tahun Hijriah. Sudah bonus berarti ya. Rasulullah wafat usia 63. 63 Masehi atau 63 Hijriah? Pada waktu itu Hijriah dengan Masehi masih dekatan. Jadi Rasulullah wafatnya 63 Masehi, juga masih 63 Hijriah. Kalau sekarang Hijriah kan Masehi lebih cepat ya, jadi kurang lebih begitulah. Ada pertanyaan silakan. Ini sudah dipasang belum Mim pengumumannya? Pendaftarannya kemana? Apip? Sudah di komentar. Sudah di pop up-nya, sudah dikeluar. Pengumumannya sudah. Harus daftar tidak? Daftar untuk didata. Ya, daftar, bukan dipungut biaya, tidak ada biaya. Daftar aja supaya kita bisa menyiapkan sarapannya cukup. Begitu. Ya silakan pertanyaan, masih ada 11 menit. Di masjid ada yang mau nanya? Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, di medsos. Cek. Bismillah. Izinnya dari medsos. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya berusia 34 tahun. Saya terlilit hutang riba yang cukup besar. Saya bingung, terlilit hutang riba yang cukup besar. Lalu saya bingung mau jual aset, tapi aset satu-satunya sayang untuk dijual. Gimana ya solusinya? Jangan sayang. Saya terlilit hutang riba. Nah, bukan saya ini, itu ya. Kemudian punya aset, tapi sayang ke asetnya. Jual. Harus sayang ke dunia akhirat kita, ya kan? Gak akan pernah bahagia. Jual. Jangan lengket hati ini dengan dunia. Allah masih menitipkan rezekinya lewat aset itu. Allah melarang kita memakan riba. Allah udah ngasih solusinya, ada aset itu. Jual. Dunia ini gak boleh lengket di hati kita. Itu milik Allah, itu aset, bukan milik kita. Allah udah menyiapkan untuk melunasi hutang. Kenapa saya jadi emosi? Jual, ya. Lihat tukang parkir, banyak mobil tidak sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur, tidak ujub. Diambil sampai habis, gak sakit hati. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki, hanya tertitipi. Yang membuat kita menderita itu lengketnya dunia di hati. Lepasin kalau itu menjadi kebaikan. Lanjut. Tapi doa yang banyak ya. Kalau enggak dibayarin oleh Allah, enggak bisa bayar. Hutang sebesar apapun dibayarin oleh Allah, ada jalannya. Hutang sekecil apapun tidak ditolong oleh Allah, enggak akan bisa melunasi. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan. Saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari lilitan hutang serta kejahatan, perilaku keras orang kepada kita. Banyak doa tentang lunas hutang. Lanjut, Pip. Cek bismillah.
Izin dari IGA. Assalamualaikum AA. Saya mau tanya, anak saya sekarang lulus SD dan saya mau anak saya lanjut ke pondok pesantren. Tapi anak saya tidak mau AA. Apa yang harus saya lakukan AA? Ibunya yang pesantren. Maaf ya. Ini enak weh. Ajak dulu anaknya lihat-lihat pesantren. Ya, ini kan orang itu namanya ambak. Apa manfaat bagiku? Untuk yang pesantren di Darut Tauhid tidak sedikit yang awalnya tidak tertarik, tapi sesudah lihat lokasi, apalagi tempat ikhwan, ada kuda, ada sarana, ada dengan izin Allah bisa. Secara syariat ajak komunikasi yang baik, jangan dipaksa ya. Nanti akan tidak menikmati dan akan cenderung bermasalah. Ajak dialog, sangat wajar anak beda pendapat karena input yang didapat berbeda-beda. Anak-anak SD dengan berbagai input, belum tahu dunia pesantren, harus ke pesantren, dan dia taunya tentang pesantren tuh yang informasinya beda, itu bisa masalah. Bawa, ajak ya. Yang kedua, sesudah komunikasi diperlihatkan, jangan lupa yang membulak-balik hati adalah Allah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Tobat, minta ampun. Karena kalau anak belum suka belajar agama, ini orang tua harus tobat. Ampun ya Allah, saya belum jadi contoh yang baik. Ampun, saya belum bisa membimbing. Ampun, saya belum sungguh-sungguh menjaga amanah ini. Tapi ngomong-ngomong, anak AA juga tidak semuanya pesantren deh. Ada yang tidak mau, tapi alhamdulillah. Ada yang tidak sekolah formal, tapi sudah selesai kuliahnya. Jadi tiap anak ada masing-masing ya. Memang kalau di pesantren semoga dapat ilmu mengenal Allahnya, tauhidnya, ilmu syahadatnya lebih baik. Tapi tidak semua juga yang di pesantren bisa langsung berubah jadi soleh. Allah melihat kelakuan orang tuanya. Tidak cukup hanya anak dipesantrenkan tapi orang tuanya tidak mau belajar, orang tuanya tidak bagus ibadah. Allah kan lihat kelakuan ibu bapaknya juga. Anak jadi soleh itu Allah yang menyolehkan. Terakhir, asa banyak ya Pip? Nggak usah dikomentarin. Lanjut Pip. Baik A. Masih dari IG. Assalamualaikum A. Bagaimana cara kita menyikapi pekerjaan yang mengharuskan kita marah kalau ada masalah A? Hah? Bagaimana menyikapi pekerjaan yang mengharuskan kita marah? Gak ngerti Pip? Ya kalau ada masalah mungkin SOP-nya suruh marah gitu A. Jangan ngarang Pip, saya jadi gak sependapat dengan Apip. Nah, jadi saya yang marah. Dan gini, marah itu udah software kita ya. Justru orang yang nggak punya rasa marah nggak normal. Kita harus ada rasa marah melihat agama dihina, Allah dihina, Rasulullah dihina. Harus ada marah. Tinggal bagaimana cara menyikapi kemarahan itu dengan sikap yang benar-benar tepat jadi solusi. Lihat orang berbuat maksiat harus ada di sini. Tidak boleh, nggak apa-apalah, nggak boleh. Istri dicolek, colek lagi, ngaco ini. Marah itu bagian karunia Allah. Yang buruk itu adalah jadi pemarah tanpa alasan yang benar, tanpa niat yang benar, tanpa cara yang benar, terus-menerus marah, itu tidak benar. Kalaupun kita harus marah, Rasulullah juga pernah marah, harus jelas dulu alasannya, kemudian niatnya, kemudian caranya. Rasulullah marah, wajahnya merah, dan perkataan beliau selalu terjaga, yang membuat orang-orang yang dimarahi bisa jadi tobat, bukan terluka hatinya, tapi malah jadi kebaikan. Ciri orang takwa adalah wal kadhiminal ghaidha,
menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Ciri orang yang ahli surga, la tagdob walakal jannah. Jadi mungkin bukan marah tapi tegas dan sopan. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Terima kasih para orang tua. Ada yang nanya, di Darut Tauhid itu ada sekolah apa saja? Mulai dari PAUD, ada TK di sini, ada SD, ada penitipan bayi khusus untuk bayi-bayi, ada juga SD, Ikhwan Akhwat di Eko Pesantren, juga di Serua, di Batam, ada SMP, ada SMA, ada SMK, ada STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan ada juga PDF itu ya pendidikan calon ulama lah begitu, yang memang banyak pelajaran ilmu Islamnya. Kemudian ada Beki Baitul Quran, bisa dilihat dari syalnya. Ini Beki ya, karena syalnya. Ini warna apa sih, Dek? Warna apa? Kan? Toko nggak hafal, ya udahlah terserah, kita nggak usah berdebat ya. Ada yang biru, ada yang ungu, terserah lah. Silakan manfaatkan takdir ada pesantren ini. Yang menyolehkan adalah Allah. Mudah-mudahan salah satu di antara ikhtiarnya adalah pesantren. Tapi tidak harus di sini, di mana aja. Istiqoroh dulu kalau mau mesantrenkan anak, karena hanya Allah lah yang paling tahu apapun yang terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.